Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu, 16 November 2022. Judul renungan, Nyanyian Syukur Luput dari Bahaya. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Mazmur pasal 30 ayat 4. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Martin Ringkat adalah seorang pendeta Lutheran pada abad ke-17. Dia melayani di kota asalnya, Eilenburg, pada puncak masa perang 30 tahun kala itu. Sebagai kota yang dilindungi tembok, Eilenburg dibanjiri para pengungsi dan prajurit yang terluka. Kondisi itu membawa kekhawatiran dan ketakutan karena virus-virus penyakit yang berbahaya. Sebab penyakit sampar kala itu menjadi ancaman yang tak terelakkan. Rumah Martin Ringkat menjadi tempat persinggahan dan penampungan untuk orang-orang yang terjangkit penyakit sampar. Persediaan makanan tidak cukup. Para perawat dan tim medis kelelahan karena banyaknya para korban. Meski demikian, Martin tetap setia melayani dan merawat orang-orang yang menderita dengan tak mengenal lelah. Ketika banyak hamba Tuhan dan pendeta menyelamatkan diri, Martin tetap tinggal. Dia melakukan pelayanan pemakaman kepada lebih dari 4.500 orang yang meninggal. Bahkan salah satu yang dimakamkan adalah istrinya sendiri. Di tengah-tengah peristiwa yang mengerikan ini, Martin mengarang sebuah doa keluarga untuk diucapkan oleh anak-anaknya sebelum makan bersama. Lagu pujian yang masih dinyanyikan sampai sekarang dan menjadi berkat bagi banyak gereja adalah liriknya seperti ini. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang. Terus semula dan tetap. Demikian juga dalam nats renungan hari ini. Pemazmur memainkan pujian kepada Allah di tengah konteks penderitaan dan kesulitan yang begitu luar biasa. Ayat 2-3. Pemazmur tidak berhenti memuji kepada Allah karena iman dan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Sebagai murid-murid Kristus, marilah kita belajar seperti pemazmur. Kendati di tengah berbagai ancaman bahaya, mari kita tetap menengadah kepada Allah dan yakin bahwa Tuhan masih layak untuk diandalkan. Hanya Allah yang mampu mengangkat dan menolong kita di tengah bahaya apapun yang menimpa kita. Pemulihannya yang luar biasa akan menghasilkan nyanyian baru yang syarat dengan sukacita di dalam Kristus. Jaminannya akan terus dinyatakan kepada kita sebagai orang-orang pilihannya dan yang selalu dipelihara baik dalam keadaan tenang maupun tegang, sulit maupun senang, di tengah situasi kondisi yang tidak ideal ini. Tidak ada keadaan yang begitu mengerikan, sampai bibir orang-orang yang mengenal Allah tidak dapat menghasilkan nyanyian sukacita dan syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.